ingin proses ini secepatnya supaya pemain ini bisa nanti mewakili Indonesia di penyisian Piala Asia di bulan Juni. Ya. Karena untuk urusan begini itu butuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk tetap stay di channel seputar olahraga. Channel ini akan menyajikan info-info menarik terkait olahraga sepak bola timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan notification-nya, agar kalian gak ketinggalan berita terupdate tentang timnas Indonesia. Berikut prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, setelah bergabungnya Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja meraih tiket lolos ke Piala Asia 2023 pasca mendulang kemenangan 7-0 atas Nepal di babak kualifikasi. Kemenangan besar itu membuat timnas Indonesia finish di posisi kedua grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Mereka lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Shin Tae-yong tentu tidak perlu cemas meski di Piala Asia 2023 mendatang berpotensi bertemu tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Jepang hingga Iran. Pasalnya, skuad Garuda diprediksi sudah bisa diperkuat 3 pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI bernama Hassani Abdul Ghani memastikan kalau 3 pemain tersebut sudah bisa join di turnamen bergengsi di benua kuning tahun depan. Alhamdulillah, insya Allah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama bisa join di Piala Asia 2023, tulis Hassani Abdul Ghani lewat akun Instagram pribadinya. Sejatinya, Sandy Walsh sudah sempat bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia di Kuwait kemarin. Akan tetapi, mereka gagal didaftarkan dikarenakan proses naturalisasi yang mepet dan membutuhkan waktu cukup lama. Bila Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama sudah bisa dimainkan oleh Shin Tae-yong, maka timnas Indonesia bakal memiliki line-up cukup mengerikan. Berikut pembahasannya. Bergabungnya Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama membuat Shin Tae-yong diprediksi tidak akan mengorbankan potensi 2 pemain kesayangannya yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Maka formasi yang tepat agar kedua pemain itu tidak menjadi korban yakni 3-4-2-1. Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong sudah pasti akan memilih Nadeo Argawinata sebagai kiper utama timnas Indonesia. Kemudian 3 pemain belakang bakal diisi oleh Sandy Walsh di sisi kanan, Elkan Bagot di tengah dan Jordi Amat di sebelah kiri. Untuk Piala Asia 2023 mendatang, masih belum tahu apakah Fakhrudin Arianto bakal kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Mengingat turnamen akan digelar 1 tahun lagi dan usia sang kapten sudah menginjak 34 tahun. Sementara itu, untuk lini tengah Asnawi Mangkualam cocok untuk menjadi winger kanan. Ia akan lebih sering membantu serangan dari sisi sayap kanan dan juga bisa ikut bertahan bila timnas Indonesia dalam keadaan tertekan. Selanjutnya, ada pemain serba bisa bernama Sain Patinama. Pemain naturalisasi ini posisi aslinya adalah sebagai bek kiri. Namun, di situs Transfermarkt ia juga beberapa kali tercatat dipasang di posisi gelandang bertahan. Sain Patinama cocok berkolaborasi dengan gelandang Persib Bandung, Mark Klok. Untuk posisi winger kiri, Shin Tae-yong bisa mengandalkan kemampuan Pratama Arhan. Bek kiri milik Tokyo Verdy ini akan lebih sering membantu serangan dan bisa ikut bertahan bila timnas Indonesia dalam keadaan tertekan. Untuk sektor depan, Shin Tae-yong diprediksi akan menduetkan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di belakang ujung tombak. Bila salah satu dari mereka cedera, timnas Indonesia bisa memilih Sadil Ramdhani, Irfan Jaya, Stefano Lillipali atau Marcelino Ferdinand sebagai pelapis. Kemudian di posisi ujung tombak, Shin Tae-yong pasti akan memilih striker yang memiliki postur tinggi. Dimas Drajat diprediksi akan kembali menjadi andalan karena memiliki tinggi hampir 180 cm. Namun timnas Indonesia juga bisa menggunakan jasa striker lokal atau naturalisasi lainnya yang mampu menunjukkan ketajamannya di kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. 3-4-2-1, Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Sain Patinama, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Dimas Drajat.